Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nur Mariam, NPM 210130101058. Di sini saya akan memaparkan esai yang telah saya selesaikan dengan judul Peran Agama dan Kebinekaan dalam Mengatasi Keberagaman. Pendahuluan, perbedaan dan keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini dapat dilihat dari terbentuknya negara Indonesia, di mana penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, sehingga tidak jarang perselisihan pendapat terjadi antara suku satu dengan lainnya, ataupun antara agama yang satu dengan lainnya. Seperti halnya pedoman di Indonesia yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai makna, meskipun terdapat perbedaan dalam suatu masyarakat, mereka akan tetap menjadi satu kesatuan. Hal tersebut menjadi acuan pada wilayah-wilayah di Indonesia yang bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Tentu saja keberagaman masyarakat pada peristiwa kemerdekaan membawa bangsa Indonesia pada sisi yang positif. Antara Islam dan kebinekaan Indonesia, apa sih itu Islam? Islam adalah agama yang dominan dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dengan bimbingan yang baik dan positif, perilaku yang diajarkan oleh agama Islam sangat membuat negara Indonesia menjadi bangsa yang tidak membeda-bedakan seseorang dalam segi budaya, ras, suku, adat istiadat, maupun bahasa. Islam tidak memaksakan urusan keimanan, karena sejatinya iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan, sehingga harus diikuti dengan perasaan tunduk dan taat. Dan tentunya kedua hal tersebut tidak akan terwujud dengan paksaan. Islam dari segi bahasa merupakan patuh, berserah diri, dan damai. Dalam Islam, perbedaan merupakan sebuah fitrah manusia. Pemaksaan terhadap sebuah perbedaan justru melanggar fitrah tersebut. Apalagi melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak menjadi hal yang bertentangan dengan makna Islam itu sendiri. Jadi karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan manusia. Islam diturunkan sebagai agama untuk tujuan mewujudkan keselamatan, kedamaian, dan perdamaian. Selanjutnya, toleransi. Prinsip kebebasan, hak, dan penghormatan terhadap perbedaan telah diperhatikan dalam Islam sejak zaman Nabi. Implementasi prinsip-prinsip ini adalah konstitusi Madinah pertama di dunia yang secara historis dikenal sebagai konstitusi dan meletakkan dasar untuk toleransi, harmoni, dan kebebasan bagi semua kelompok penduduk untuk mencapai hak asasi manusia. Contohnya adalah mufakat dari suatu daerah yang ingin pendapatnya diterima, namun oleh pemerintah juga memiliki pendapat yang berbeda dan ingin kesepakatannya bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Dan karena hal tersebut terjadilah perpecahan dari segi perbedaan pendapat masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, pengaruh latar belakang dalam keberagaman Indonesia. Perbedaan latar belakang setiap individu maupun kelompok adalah salah satu keberagaman masyarakat di Indonesia. Contohnya adalah keberagaman masyarakat dalam sudut pandang keagamaan. Warga negara dengan bebas dapat memilih satu dari berbagai agama di Indonesia. Meningkatkan rasa saling menghargai tentu saja akan membawa diri sendiri maupun orang lain yang terlibat akan menjadi seseorang yang lebih bersifat positif. Tidak hanya dalam segi keagamaan, perbedaan latar belakang masyarakat di Indonesia juga bisa dalam segi budaya. Banyak kasus yang membicarakan atau memberitakan bahwa budaya dapat mempererat keberagaman bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, kesimpulan inti yang dapat diambil dan solusi dari permasalahan yang dibahas dalam esai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi moto bangsa Indonesia, meskipun tidak lahir dari falsafah keislaman, namun jika dikaji lebih dalam ternyata memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Di Indonesia, umat Islam berperan penting dalam menjaga kebinekaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peran umat Islam dalam sejarah bangsa dalam membentuk dan merawat kebinekaan di Indonesia.
Sikap seharusnya yang ditonjolkan untuk keberagaman masyarakat di Indonesia adalah menghargai pendapat atau keyakinan mereka masing-masing tanpa adanya paksaan atau tekanan terhadap orang yang menyikapinya. Salah satu aset yang sangat berharga di Indonesia adalah multikulturalisme. Sebagai potensi yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, multikulturalisme harus dibina dan dikembangkan dengan baik. Namun jika hal tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak dibina dengan baik dan benar, maka akan berkembang menjadi sesuatu yang dapat memperparah dan memecahkan keadaan Indonesia dalam keberagaman masyarakat. Perbedaan merupakan sebuah rahmat Allah yang harus disyukuri sehingga kehidupan ini lebih berwarna dan indah, dan inilah yang diajarkan agama Islam untuk menciptakan baldatun thayyibah atau negara yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.